Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi ya bersama channelnya Bu Uus. Nah, di video kali ini kita akan membahas rangkuman materi tema 1 subtema 3 pembelajaran 1 sampai 6. Yuk kita mulai saja. Baik anak-anak, materi yang pertama yaitu macam-macam kelainan pada organ tulang. Macam-macam kelainan pada organ tulang yang pertama yaitu fraktura atau patah tulang. Merupakan kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Fraktura dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Yang kedua, osteoporosis, yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Lalu yang ketiga, fisura atau retak tulang, yaitu kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Lalu yang keempat, lordosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Yang kelima yaitu skoliosis, merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Lalu yang terakhir, kifosis, yaitu kelainan tulang yang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu materi komik. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Lalu, teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Hayati itu hidup ya, dan non-hayati itu tidak hidup. Lalu, sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, lalu wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Lalu, kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan adalah masyarakat yang ada di pesisir pantai. Lalu ke materi pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Selanjutnya, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Lalu, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Dan yang terakhir, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi.
Nah, keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dari itu perilaku dan sikap masyarakat haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Anak-anak, kita masuk ke materi ciri keragaman budaya lokal Indonesia. Ada 4 ya. Yang pertama yaitu keragaman suku bangsa, yaitu pencampuran dari asal nenek moyang. Yang kedua yaitu keberagaman bahasa. Nah, Indonesia itu masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia, yaitu Australia dan Asia. Lalu yang ketiga keberagaman religi. Indonesia itu memiliki 6 agama ya, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan yang terakhir, keberagaman seni dan budaya, yaitu karena adanya banyak suku bangsa di Indonesia, membuat banyak keberagaman seni dan budaya di setiap sukunya. Nah, anak-anak, kita masuk ke materi bandara-bandara tiap provinsi. Di sini dibagi menjadi ada beberapa pulau. Pulau yang pertama yaitu Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki 10 provinsi. Nah, yuk kita lihat provinsi yang pertama yaitu Nanggro Aceh Darussalam, memiliki Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda. Lalu yang kedua yaitu Provinsi Sumatera Utara, memiliki Bandar Udara Internasional Kuala Namu. Lalu yang ketiga Provinsi Sumatera Barat, memiliki Bandar Udara Internasional Minangkabau. Lalu yang keempat Provinsi Riau, memiliki Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II. Yang kelima Provinsi Kepulauan Riau, yaitu mempunyai Bandar Udara Internasional Hang Nadim dan Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Lalu yang keenam Provinsi Jambi, memiliki Bandar Udara Sultan Toha. Yang ketujuh Provinsi Sumatera Selatan, memiliki Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II. Yang kedelapan Provinsi Bangka Belitung, memiliki Bandar Udara Depati Amir, Bandar Udara Internasional HAS Hanan Judin. Lalu yang ke-9 Provinsi Bengkulu, memiliki Bandar Udara Fatmawati Soekarno. Lalu yang ke-10 Provinsi Lampung, memiliki Bandar Udara Raden Inten II. Kita masuk ke Pulau Jawa. Pulau Jawa provinsinya yang pertama Provinsi DKI Jakarta, memiliki Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Kedua Provinsi Jawa Barat, memiliki Bandar Udara Internasional Hussein Sastra Negara. Yang ketiga Provinsi Banten, memiliki Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Yang keempat Provinsi Jawa Tengah, memiliki Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani dan Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo. Yang kelima yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Bandar Udara Internasional Adi Sucipto. Lalu yang keenam Provinsi Jawa Timur, memiliki Bandar Udara Internasional Juanda dan Bandar Udara Abdurrahman Saleh. Selanjutnya kita masuk ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Provinsi yang pertama yaitu Provinsi Bali, memiliki Bandar Udara Internasional Ngurah Rai. Yang kedua Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki Bandar Udara Internasional Lombok dan Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin. Dan yang ketiga Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki Bandar Udara H. Hasan Arubusman dan Bandar Udara Komodo, Bandar Udara El Tari. Lalu kita masuk ke Pulau Kalimantan. Provinsi yang pertama yaitu Provinsi Kalimantan Utara, memiliki Bandar Udara Internasional Juanda.
Kedua, Provinsi Kalimantan Barat memiliki Bandar Udara Rahadi Osman dan Bandar Udara Internasional Supadio. Yang ketiga yaitu Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Bandar Udara Cilik, Riwut, Bandar Udara Iskandar, dan Bandar Udara H. Hasan. Yang keempat yaitu Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Bandar Udara H. Hasan. Lalu Provinsi Kalimantan Timur memiliki Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman dan Bandar Udara Kalimarau, Bandar Udara Internasional Haji Pangeran Tumenggung Pranoto. Nah, selanjutnya kita masuk ke Pulau Sulawesi. Provinsi Sulawesi Utara memiliki Bandar Udara Samratulangi. Provinsi Sulawesi Barat memiliki Bandar Udara Sumarorong dan Bandar Udara Tampa Padang. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki Bandar Udara Mutiara. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Bandar Udara Betoambari. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Provinsi Gorontalo memiliki Bandar Udara Jalaluddin. Lalu masuk ke Pulau Papua dan Kepulauan Maluku. Provinsi Maluku memiliki Bandar Udara Patimura. Provinsi Maluku Utara memiliki Bandar Udara Sultan Bapuloh. Provinsi Papua Barat memiliki Bandar Udara Rendani dan Bandar Udara Domine Edward Osok. Dan Provinsi Papua memiliki Bandar Udara Internasional Sentani, Bandar Udara Internasional Mopah, Bandar Udara Frans Kaisiepo, Bandar Udara Wamena, dan Bandar Udara Moses Kilangi. Tadi sudah membahas tentang bandara-bandara tiap provinsi, sekarang kita membahas pelabuhan-pelabuhan tiap provinsi. Kita masuk ke Pulau Sumatera. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki pelabuhan Kruengkoekeh dan pelabuhan Yosep Iskandar. Provinsi Sumatera Utara memiliki pelabuhan Belawan dan pelabuhan Tanjung Balai. Provinsi Sumatera Barat memiliki pelabuhan Teluk Bayur dan pelabuhan Muara. Provinsi Riau memiliki pelabuhan domestik Bandar Sri Junjungan Dumai, pelabuhan Bandar Sri Laksamana, dan pelabuhan Tanjung Harapan. Kita masuk ke Provinsi Kepulauan Riau. Memiliki pelabuhan Letung Jemaja, pelabuhan Marok Tua, pelabuhan Nongso, pelabuhan Pancur, pelabuhan Penagih, pelabuhan Penuba, pelabuhan Pulau Laut, pelabuhan Pulau Subi, pelabuhan Seitenam, pelabuhan Senayang, pelabuhan Sekupang, pelabuhan Sijantung, pelabuhan Sri Bintapura, pelabuhan Sri Payung, pelabuhan Sungai Paknik, pelabuhan Sungai Buluh, pelabuhan Sunggak, pelabuhan Tanjung Balai Karimun, pelabuhan Tanjung Buton, pelabuhan Tanjung Setelun Serasan, pelabuhan Tarempa, pelabuhan Telaga Punggur, pelabuhan ASDP Desa Jagoh, pelabuhan ASDP Dompak, pelabuhan ASDP Parit Rempak, pelabuhan ASDP Tanjung Uban, pelabuhan Bakong, pelabuhan Batam Center, pelabuhan Batu Ampar, pelabuhan Pulang Linggi, pelabuhan Dabo Singkep, pelabuhan Harbor Bay, pelabuhan Kijang Sri Bayintan, dan pelabuhan Kote. Kenapa Provinsi Kepulauan Riau itu memiliki banyak pelabuhan? Karena rata-rata Kepulauan Riau itu dijadikan sebagai tempat transit untuk menerima atau mengirim sebuah barang ke luar negeri atau dari luar negeri, begitu. Selanjutnya, Provinsi Jambi memiliki pelabuhan Laut Jambi, pelabuhan Talang Duku, pelabuhan Kuala Tungkal, pelabuhan Muara Sabak, pelabuhan Nipah Panjang. Lalu Provinsi Sumatera Selatan memiliki pelabuhan Tanjung Api-Api. Provinsi Bangka Belitung memiliki pelabuhan Tanjung Pandan, pelabuhan Pangkal Balam, pelabuhan Muntok, pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu, pelabuhan Tanjung Batu, dan pelabuhan Sadai. Untuk Provinsi Bengkulu memiliki pelabuhan Pulau Baai, pelabuhan Pulau Linai. Lalu Provinsi Lampung memiliki pelabuhan Panjang dan pelabuhan Bakauheni. Kita masuk ke Pulau Jawa. Pulau Jawa di Provinsi DKI Jakarta memiliki pelabuhan Sunda Kelapa dan pelabuhan Tanjung Priok.
Untuk Provinsi Jawa Barat memiliki Pelabuhan Pertiwi, Pelabuhan Pramuka, dan Pelabuhan Cirebon. Untuk Provinsi Banten memiliki Pelabuhan Merak. Provinsi Jawa Tengah memiliki Pelabuhan Tanjung Mas, Pelabuhan Tanjung Intan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Pelabuhan Adikarto. Provinsi Jawa Timur memiliki Pelabuhan Batu Guluk, Pelabuhan Kalianget, Pelabuhan Kalimas, Pelabuhan Kamal, Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Ujung, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Pelabuhan Tanjung Wangi. Nah, untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, yaitu Provinsi Bali memiliki Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Benoa, dan Pelabuhan Padang Bayi. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Kayangan, Pelabuhan Gili Trawangan, Dermaga Tanjung Luar, Pelabuhan Pemenang atau Kantor UPP Kelas 3 Pemenang, dan Pelabuhan Labuhan Haji. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki Pelabuhan Tenau, Pelabuhan Polok, Pelabuhan Waingapu, Pelabuhan Bung Karno, Pelabuhan Ipi, Pelabuhan Atapupu, Pelabuhan Wini, dan Pelabuhan Larantungka. Untuk Pulau Kalimantan, yang pertama Provinsi Kalimantan Utara memiliki Pelabuhan Tengkayu 1, Pelabuhan Tengkayu 2, Pelabuhan Malundung, dan Pelabuhan Juata Laut. Lalu Provinsi Kalimantan Barat memiliki Pelabuhan Dwi Kora, Pelabuhan Tanjung Satai, Pelabuhan Kayong Utara, Pelabuhan Teluk Air, Pelabuhan Mempawah, dan Pelabuhan Sukadana. Untuk Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Pelabuhan Palangkaraya, Pelabuhan Sampit Kotim, Pelabuhan Kumai Kobar, Pelabuhan Bagendang Sampit, dan Pelabuhan Kuala Pembuang Seruyan. Selanjutnya Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Batu Licin, dan Pelabuhan Satuy. Lalu Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Pelabuhan Semayang, Pelabuhan Kampung Baru, Pelabuhan Samarinda, Pelabuhan Lok Tuan, dan Pelabuhan Pondong. Nah, sekarang masuk ke Pulau Sulawesi. Provinsi Sulawesi Utara memiliki Pelabuhan Bitung, Provinsi Sulawesi Barat memiliki Pelabuhan Polewali, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki Pelabuhan Pantoloan, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Pelabuhan Kendari dan Pelabuhan Buton, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki Pelabuhan Soekarno-Hatta, Pelabuhan Tanjung Ringgit, Pelabuhan Belopa, Pelabuhan Malili, Pelabuhan Parepare, Pelabuhan Baru, Pelabuhan Penyeberangan Baju Watampone. Untuk Pulau Papua dan Kepulauan Maluku, yang pertama, Provinsi Maluku memiliki Pelabuhan Yosudarso, Pelabuhan Banda, Pelabuhan Tuhelu, Pelabuhan Wahai, Pelabuhan Waisarisa, Pelabuhan Saum Laki, Pelabuhan Namlea, Pelabuhan Amahai, Pelabuhan Geser, Pelabuhan Leksula, Pelabuhan Tual, Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Wonreli. Untuk Provinsi Maluku Utara memiliki Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Buli, Pelabuhan Daruba, Pelabuhan Sanana, Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Labuha, Pelabuhan GB, Pelabuhan Jailolo, Pelabuhan Soasio, Pelabuhan Laiwui. Untuk Provinsi Papua Barat memiliki Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Fakfak, Pelabuhan Kaimana, Pelabuhan Pintuni, Pelabuhan Taminabuan, dan Pelabuhan Wasior. Untuk Provinsi Papua memiliki Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Biak, Pelabuhan Merauke, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Agats, dan Pelabuhan Pomako serta Pelabuhan Amahai. Nah, anak-anak, kita masuk ke materi yang berbeda, yaitu macam-macam kelainan gangguan atau penyakit otot manusia. Yang pertama yaitu hipertrofi. Hipertrofi itu adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Lalu atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Lalu yang ketiga stiff atau kaku leher.
yaitu kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Lalu yang keempat, tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Tadi sudah membahas tentang pengertian komik ya. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri komik. Yang pertama yaitu hadir untuk menyampaikan cerita. Artinya pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Lalu yang kedua, proporsional. Artinya keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Lalu yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan, yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Lalu yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Lalu yang terakhir, menyediakan humor. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kelainan pada organ gerak ya. Kita lihat cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak agar kita itu tidak mengalami kelainan organ gerak. Yang pertama yaitu untuk menghindari kelainan kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Lalu yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Lalu yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Dan yang terakhir, agar terhindar dari rahitis, dianjurkan untuk banyak mengonsumsi telur, susu, dan minyak ikan serta berjemur di pagi hari. Nah, begitu anak-anak untuk rangkuman materi tema 1 subtema 3 pembelajaran 1 sampai 6. Semoga dengan video ini dapat membantu kalian dalam belajar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe dan di like videonya Bu Uus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.